Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Adi Putra Yuswalangkai, yang akan memberikan kalian tutorial seputar database. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan ke teman-teman video tentang apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram dan cara mengimplementasikannya ke dalam tabel database. Nah, sekarang sebagai lanjutan dari video pertama, saya akan memberikan tutorial tentang function atau fungsi di dalam SQL. Apa itu function? Function adalah sekumpulan SQL berupa routine yang disimpan di dalam database MySQL. Di SQL memiliki banyak fungsi built-in untuk melakukan perhitungan pada data. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya membahas beberapa saja sebagai contoh untuk teman-teman praktekkan di rumah. Oke, yang pertama ada yang namanya string function, di mana fungsi ini hanya dapat kita gunakan untuk data yang memiliki tipe data string saja. Beberapa contoh dari string function yaitu pertama ada upper. Upper itu berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf besar semua atau kapital. Kedua ada lower. Jika upper itu mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, maka sebaliknya lower mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Berikutnya ada length. Length berfungsi untuk menghitung panjang sebuah string. Jadi misalnya kita akan mencari panjang dari sebuah teks, maka kita gunakan fungsi length untuk menghitung panjangnya. Selanjutnya ada fungsi trim. Trim untuk menghapus spasi yang ada di awal dan di akhir dari string. Misalnya kita mempunyai satu kata dan di awal kata dan di akhir kata kita memiliki spasi yang berlebihan, maka dengan fungsi trim ini secara otomatis akan terhapus sendiri. Selanjutnya ada concat. Concat berfungsi untuk menggabungkan beberapa string menjadi satu. Itu beberapa contoh dari fungsi string. Berikutnya ada numeric function, yang dimana fungsi ini hanya dapat kita gunakan pada data yang mempunyai tipe data dalam bentuk angka saja. Beberapa contoh dari numeric function. Yang pertama ada min. Fungsi min yaitu kita bisa mengembalikan nilai minimum dalam suatu nilai. Jadi misalnya kita ingin mencari nilai terkecil dari sebuah nilai, maka kita gunakan fungsi min. Kemudian ada max. Jika min mengembalikan nilai minimum, maka max kita gunakan untuk mengembalikan nilai maksimum. Kemudian ada fungsi sum. Sum berfungsi untuk menghitung jumlah nilai. Berikutnya ada AVG atau average. Fungsi ini kita gunakan untuk menghitung rata-rata sebuah nilai. Dan ada count yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai. Itu contoh dari numeric function. Yang terakhir ada date, yaitu fungsi untuk memberikan tanggal pada data. Contoh dari date sendiri, yang pertama ada fungsi now, yaitu memberikan tanggal dan waktu sekarang.
Selanjutnya ada QDate. QDate berfungsi untuk memberikan tanggal sekarang tanpa adanya waktu. Selanjutnya ada day of month. Jadi fungsi ini memberikan tanggal saja. Jika kita ingin mencari bulan, maka kita gunakan fungsi month. Oke, sekarang mari kita coba fungsi-fungsi tadi dengan menggunakan exam. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan atribut NIM, nama mahasiswa, kelas, dan nilai. Dan di dalam tabelnya sudah saya masukkan beberapa data. Nah, ini ada NIM-nya, nama, kelas, dan nilai. Oke, kita coba dari string function. Pertama kita coba upper, yaitu untuk membuat sebuah string menjadi huruf kapital. Di sini kita akan membuat nama Adiputra menjadi huruf kapital dengan menggunakan upper. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita coba yang lower. Stringnya kita masukkan dengan huruf kapital semua. Dan kita coba, maka dia akan mengeluarkan hasil dengan huruf kecil semua. Selanjutnya, jika kita ingin mencari panjang sebuah string, kita gunakan fungsi length. Oke, nah sudah keluar. Panjang dari nama Adiputra ini ada 8 huruf. Selanjutnya kita masuk ke dalam numeric function. Di sini kita sudah mempunyai nilai. Data pertama nilainya 90, kedua 60. Kita coba fungsi min. Fungsi min ini untuk mencari nilai terkecil dalam kolom nilai. Nah, di sini nilai terkecilnya yaitu adalah 60. Kemudian kita coba untuk yang max. Dan akan keluar nilai terbesarnya yaitu 90. Nah, kemudian kita akan mencari rata-rata dari nilai. Select reference nilai from tabel dan rata-rata dari nilai yaitu adalah 75. Kemudian kita coba count, yaitu mencari banyak data dari sebuah tabel. Misalnya kita akan mencari banyak data dari nilai. Maka banyak datanya ada 2 data seperti yang ada di tabel. Itu untuk numeric function. Berikutnya kita coba yang date
function. Biasanya kita akan mencari tanggal dan waktu sekarang. Kita bisa gunakan select now. Maka kita akan mendapat tanggal dan waktu sekarang. Untuk berikutnya kita akan coba cari tanggal saja tanpa mengambil waktunya. Kita gunakan select your date. Maka akan keluar tanggal sekarang tanpa ada waktu. Oke, selanjutnya kita coba untuk mencari tanggal saja. Di sini kita akan mencari tanggal sekarang. Jadi kita gunakan fungsi day of month. Nah, maka akan keluar 3 sesuai tanggal hari ini. Jika kita ingin mencari bulan, kita bisa menggunakan select more. Ini untuk kita mencari bulan. Sekarang bulan 4, maka akan keluar 4. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang SQL function. Masih banyak lagi function yang bisa teman-teman coba di rumah. Jangan pernah berhenti untuk mencoba dan tetap semangat. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan berbagai tutorial tentang SQL dari saya untuk teman-teman semua. See you!